Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bunda-bunda yang kami hormati, insyaallah selalu dilimpahkan keberkahan dalam kehidupannya, amin. Yang selalu insyaallah ditetapkan keistiqomahan dalam hatinya, amin. Alhamdulillah di pagi hari ini wonten ing injan menika kita semuanya bisa berkumpul bertatap muka, bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk terus, kalau dalam bahasa anak sekarang, gaspol ya. Untuk terus ngegas karena waktu kita tinggal sebentar lagi. Banyak orang yang berprinsip gandeng wis tuwa yo wis lek ngene wae. Padahal justru kita harus mengambil pelajaran dari orang-orang yang sering ikut lomba lari. Semakin dekat dengan garis finish, semakin loyo atau semakin bersemangat? Semakin bersemangat. Maka seharusnya ketika umur kita semakin lama semakin berkurang dan mendekati akhir hidup kita, harusnya soalan amal ibadah, soalan kemudian kebaikan-kebaikan harusnya digaspol. Maka tidak ada alasan, aduh saya sudah sepuh neng omah wae. Justru karena kita sudah tua, maka harus berupaya sedemikian rupa sehingga kita bisa kemudian terus memupuk amal kebaikan sampai kemudian nanti di garis finish Allah memberikan hadiah terbaik, yaitu berupa gelar husnul khotimah. Ya, maka sebenarnya gelar almarhum almarhumah itu sebenarnya ya, kalau boleh kita jujur, tidak semua orang akan mendapatkan itu. Karena almarhum almarhumah itu adalah orang yang dirahmati oleh Allah. Itu sebenarnya gelar tertinggi. Dan kita tidak tahu apakah sebenarnya secara fakta memang kalau misalnya kita meninggal akan kemudian diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia bla 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 bla. Kita doakan moga-moga almarhum almarhumah. Kita nggak tahu apakah kita mendapatkan rahmat dari Allah atau tidak, karena itu gelar yang sangat tinggi sekali. Gelar paling tinggi itu ya bukan profesor, bukan doktor, bukan apa yang paling tinggi lah. Tapi yang gelar yang paling tinggi adalah ALM, betul? Adalah almarhum, itu gelar paling tinggi di puncak kehidupan manusia. Dan itu cara mendapatkannya tidak gampang. Kenapa? Karena menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Maka perjuangan kita untuk mendapatkan itu tidak kemudian dibatasi umur, ya nanti kalau masih muda aja, enggak. Tapi justru ketika sudah sepuh, itu semangat kita harus menggebu-gebu untuk mendapatkan gelar itu ya. Makanya insya Allah pagi hari ini ya, di tengah mungkin kesibukan ibu-ibu semuanya, harusnya live TikTok jualan ya, harusnya check out Shopee gitu ya. Ternyata ibu-ibu semua yang menyempatkan untuk duduk, untuk hadir di majelis taklim. Moga-moga ini adalah bagian dari semangat kita untuk menjemput gelar terbaik itu. Amin ya rabbal alamin. Karena nggak gampang untuk bahwa kemudian kita diumumkan almarhum, itu bagian dari doa. Tapi apakah kita benar-benar mendapatkan gelar itu dari Allah, kita nggak tahu. Yang terpenting adalah ikhtiar kita. Maka insya Allah di pagi hari ini sampai nanti menjelang siang, insya Allah ini adalah bagian kita untuk kemudian nanti ya benar-benar kita gaspol untuk kemudian terus beramal ya, mencari ilmu, menguatkan amal-amal kita hingga benar-benar gelar ALM atau almarhum almarhumah itu moga-moga benar-benar disematkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.
Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, sosok yang kita pengen banget berjumpa dengan beliau, sosok yang kita rindukan, sosok yang setiap hari kita sebut namanya, ya. Di dalam setiap sholat kita nama beliau kita sebut, ya. Di dalam setiap sholat kita nama beliau kita ucapkan, ya. Kalau kemudian para nabi itu ada ribuan, ada 124.000 nabi yang pernah diutus oleh Allah. Dari 124.000, maka kemudian diperas menjadi 25 nabi yang wajib kita ketahui, ya, yang wajib kita kenal. Dari 25 itu diperas menjadi 5, namanya ulul azmi. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nabi ini diperas jadi 2 yang punya gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dari 2 ini diperas jadi 1, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW sering kita sebut di dalam salat kita, ya. Maka setiap saat kemudian kita berharap untuk kemudian nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita mengandalkan sholat kita kayaknya ya nggak cukup gitu ya. Kalau mengandalkan puasa kita kayaknya juga nggak cukup gitu ya. Ya, sholat kita, puasa kita ya terkadang nggak khusyuk ya. Kita mengandalkan sedekah juga, berapa sih sedekah kita? Artinya kalau kita hanya mengandalkan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah individu kita, ya, maka kayaknya nggak cukup. Maka dengan syafaat Rasulullah, maka bismillah, moga-moga kita berhak untuk mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau di akhirat, ibu-ibu milih mana? Milih adilnya Allah atau milih rahmatnya Allah? Kalau milih adilnya Allah, nggak bakal selamat kayaknya gitu. Kenapa? Dosa kita banyak banget. Yo, saiki hitung-hitungan adil yo gitu ya. Kita nggak akan selamat kayaknya. Karena dosa kita banyak banget. Seandainya dosa itu kemudian diwujudkan dalam bentuk bau badan, yakin nggak akan ada yang datang ke sini. Semuanya bau. Kalau kemudian dosa itu diwujudkan dalam bentuk belatung misalnya, wujudnya belatung, maka badan kita itu belatung semuanya sini. Kita nggak akan berani keluar rumah karena mata kita, mulut kita, telinga kita, hampir semua itu penuh dengan belatung. Makanya ketika nanti di akhirat kita mintanya, ya Allah, rahmat aja ya Allah, ya rahmat aja ya Allah, cintamu saja ya Allah. Ya, sehingga ketika kita punya dosa yang banyak, ternyata Allah ngasih rahmat berupa apa? Allah ngasih syafaat dari Rasulullah, Allah ngasih syafaat dari orang-orang soleh, Allah ngasih kemudian pertolongan melalui anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka insya Allah termasuk bagian pagi hari ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, karena kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, yaitu thalabul ilmi. Budak-budak sekalian yang dirahmati Allah, tema hari ini agak sedikit membuat saya deg-degan. Ya, kenapa? Karena hari ini kita bicara soalan ujian. Ya, bicara soalan ujian dan kita harus berdamai dengan ujian. Bahwa kemudian masa hidup kita itu adalah masa hidup yang sudah ditentukan oleh Allah waktunya. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi hari ini yang sudah 59 tahun, setahun lagi siap-siap. Ya, tapi namanya usia itu rahasia Allah, betul? Ya, bisa jadi bunda duluan, saya belakangan. Bisa jadi saya belakangan, bunda duluan. Bisa jadi saya duluan yang takziah. Sangat mungkin ya. Ya, sangat mungkin ya. Dan dalam kehidupan kita ini ternyata tidak pernah ada yang namanya lepas dari ujian. Seluruh kehidupan kita itu pasti ada ujian. Mau soleh, mau tidak soleh, mau kaya atau miskin, apapun kondisinya, kita semua itu pasti mendapatkan ujian. Bahkan bukan hanya kita, Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan
berbagai fenomena-fenomena yang ada di muka bumi ini, kalau orang kalau sesuatu pengen berubah, pasti selalu diuji. Emas itu tidak akan kemudian muncul sebagai logam mulia kalau dia hanya di dalam tanah. Maka dia harus diangkat, dibakar, dimurnikan dengan panas yang sangat tinggi, baru muncullah yang namanya emas. Ya, makanya emas diuji dengan panas yang luar biasa. Batu bata, mohon maaf, tanah itu akan menjadi bermanfaat kalau dibakar dulu. Dia dicetak, dibakar. Kenapa harus dibakar batu bata? Karena untuk menghilangkan apa-apa yang nanti bisa merapuhkan batu bata. Apa yang bisa merapuhkan? Plastik, debu. Maka itu dibakar semuanya sehingga lahirlah batu bata yang bermanfaat. Ya, bahkan kelapa, mohon maaf, kita bisa belajar dari kelapa. Kelapa itu untuk menjadi santan prosesnya panjang. Kelapa satu dipetik dulu, yang kedua diserumbat. Dalam bahasa Inggrisnya diserumbat. Pokoknya kalau bahasa Inggris itu gampang, tambah the jadi bahasa Inggris. Melihat, the lock. Ya. Nah, ya, bersembunyi, delik. Nah, pokoknya tambah the pokoknya ya. Insyaallah dari bahasa Inggris ya. Bersembunyi, primpen banget, the piece. Nah, gitu ya. Batang pisang, the bob ya. Pokoknya tambah the jadi bahasa Inggris lah ya. Ini dia. Buku jatuh ke air, the blubuk ya. Ya. Sebuah kelapa yang kemudian kemudian nanti berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat yang kemudian enak banget. Bahkan setiap yang disentuh oleh santan jadi enak semuanya. Ya, mulai dari masakan yang berkuah, kemudian yang tidak berkuah, kue-kue kalau kesentuh dengan santan semua jadi gurih. Tapi untuk menjadi santan yang gurih prosesnya panjang. Mulai dari dipetik, dijatuhkan, ya, kemudian diserumbat. Itu kalau kelapa boleh berteriak, itu teriak terus isinya. Iya malah aku dibanting sekali dhuwur. Iya malah aku diserumbat, ditemukan dengan benda yang tajam, dikelupas, habis itu dipecah, loro meneh. Habis dipecah, dicongkel, habis congkel, diparut, habis diparut, diperes. Ora ono enake dadi kelapa itu ndak ada enaknya. Tapi setelah jadi kelapa, jadi santan, semua jadi enak. Kelapa saja ternyata memberikan pelajaran bagi kita. Ternyata buah saja untuk menjadi sesuatu harus diuji dengan berbagai peristiwa yang luar biasa. Lah kita pengen jadi orang yang mulia, kita pengen jadi orang-orang yang kemudian ya bernilai di hadapan Allah, maka tidak mungkin nggak diuji, pasti diuji. Bahkan Allah di dalam surat Al-Ankabut ya ayat 2 ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayutsaraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah kemudian mengingatkan kepada kita, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sementara mereka nggak diuji? Ya nggak mungkin. Allah sudah mengingatkan, Jo aku harap membiarkan kue ngomong aku beriman ya Allah, tapi kue raduiji, nggak mungkin. Maka semua itu pasti diuji oleh Allah, dan ujian itu macam-macam. Ya, setiap orang itu pernah mengalami masa kritis yang berbeda-beda, mendapatkan beban hidup yang beda-beda, ya, mendapatkan cobaan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kehilangan harta, ada yang diuji ya entah itu dicuri, dijambret, ya, ditipu, dikorup dan lain sebagainya. Ya, ada yang kemudian diuji dengan tingkah laku anaknya. Ya, kemarin Klite baru saja ya di Jogja itu, ya Allah gitu ya, gemes ya rasanya itu ya, anak-anak ternyata ketika kemudian diketangkep dihadapkan pada orang tuanya, ya mereka ya lembek juga ternyata gitu ya.
Makanya menjadi keprihatinan kita. Maka dalam Islam itu posisi anak itu kan ada 4. Satu sebagai anugerah, yang kedua sebagai ujian, ya, yang ketiga sebagai amanah, yang keempat sebagai fitnah. Fitnah itu yang dalam hal ini adalah mohon maaf, satu itu amanah, yang kedua itu anugerah, yang ketiga itu adalah fitnah, yang keempat adalah musuh. Nah, itu anak. Ya. Yang kita harapkan itu anak itu menjadi anugerah yang menyejukkan hati kita. Ya, karena ada anak yang itu nanti posisinya menjadi fitnah. Fitnah dalam arti ini itu bukan jelek ya. Fitnah dalam arti ini itu adalah ujian. Contohnya siapa? Anak-anak yang terlahir mungkin tidak normal. Nah, itu ujian. Fitnah bagi orang tuanya. Fitnah itu maksudnya bukan fitnah jelek, bukan, tapi fitnah itu ujian. Ada yang kemudian anak itu posisinya menjadi musuh. Bahkan bukan hanya kita sebagai orang biasa, ya, Nabi pun ada yang mendapatkan anaknya sebagai musuh. Contohnya adalah Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang namanya Kan'an, yaitu anaknya menjadi musuh bagi ayahnya. Itu. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan pasangannya, perselingkuhan dan segala macam. Kemarin ya Allah, belum lama, kalau nggak salah 3 atau 4 minggu yang lalu, di hadapan mata saya sedang ya makan di sebuah angkringan pendopo gitu. Saya sedang makan, di depan mata saya ada bapak, ibu, 2 orang anak. Anaknya bertanya, mama ini apa? Enggak dijawab sama ibunya. Ibunya makan, mama ini apa? Karena kemudian mungkin membuat sebel orang tuanya. Mohon maaf sekali, anak itu di depan mata saya ditampar oleh bapaknya sampai berdarah. Saya bersama ada 2 orang dari Medan itu sampai menggigil tangannya karena menahan. Saking kita benar-benar kalau kita nggak sadar bahwa kalau kita muntap ini jadi masalah. Anak itu kemudian dipukul sama orang tuanya. Dipukul sampai dan berdarah, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri itu anak mengusap darah ini banyak sekali. Kemudian ini ada teman saya, ini orang Medan, seorang ustaz. Ya sabar juga ada gimana ya, bukan ada batasan, tapi setiap orang itu punya daya tahan masing-masing. Kemudian dia bangkit dan mengatakan, Pak, mohon maaf Pak, ya kalau mau seperti ini tolong jangan di sini, dan kasihan Pak, ini anak Bapak. Malah bapaknya itu kemudian marah. Kalian tuh ngapain? Ini urusan saya sama anak saya. Sampai dia kemudian menggerutu, ini apa salah saya punya anak 10 tahun kayak gini, padahal cuma bertanya nggak dijawab. Akhirnya apa? Udah, Ma, kita pulang aja. Bagi kita harusnya apa? Anak itu kira-kira apa? Membela anaknya gitu kan? Pak, sudah Pak. Enggak. Cuman ibunya bilang gini, pelayan ada tisu enggak? Kemudian setelah itu diusap, kemudian udah kita pulang aja. Saya cuma membayangkan bagaimana nasib anaknya di rumah. Ya Allah, saya cuma bayangin gini. Ini kalau anak sudah gede, luka pengasuhannya berat sekali. SMP, mohon maaf sekali, SMP itu bisa habis bapaknya. Ngeri luar biasa. Jadi ketika bapak ibunya makin melemah, anaknya makin kuat. Ada dendam di sini. Ya. Ini juga bagian dari ujian. Ada yang diuji, padahal tak lihat juga dia bawa mobil, juga mobilnya mewah. Tapi ada aja orang yang kemudian kehidupan ekonominya itu mapan, tapi ternyata keluarganya berantakan. Ada juga. Artinya setiap kita itu akan diuji, ya, diuji dengan berbagai ujian yang berbeda-beda. Ada juga ujian yang memang tidak datang ya dari kita. Maksudnya apa? Tidak kemudian menimpa hanya kita, tapi menimpa masyarakat. Misalnya ada bencana alam segala macam ada. Setiap kita itu pasti akan selalu berhadapan ya dengan kenyataan hidup yang tidak lepas dari namanya ujian. Maka yang menjadi PR kita itu bukan ujiannya, ujiannya pasti kok. Yang menjadi PR bagi kita itu adalah bagaimana merespon ujian itu. Dan respon inilah yang nanti akan menjadikan kita mulia atau akan kita menjadi terhina. Respon atau sikap kita terhadap ujian. Yang menjadi salah satu masalah awal di soalan ujian adalah
Banyak yang menganggap ujian itu segala sesuatu yang dirasa buruk bagi manusia. Itu sering dikatakan itulah ujian. Ya, sementara Allah menjelaskan, bahwa yang namanya ujian itu tidak hanya soalan keburukan. Tidak hanya soalan apa yang tidak enak bagi hidup kita. Tetapi Allah menjelaskan, misalnya di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Insya Allah budak-budak sekalian sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup. Allah mendahulukan mati daripada hidup, ya. Yang menciptakan mati dan hidup untuk apa? Untuk menguji. Nah, untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi kehidupan kita itu adalah tempat Allah untuk menguji siapa hambanya yang punya amal yang terbaik. Pertanyaannya, bentuk ujiannya seperti apa? Dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 35. Ya, dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu, wa nabluukum bisyarri wal khairi. Dengan keburukan dan kebaikan sebagai apa? Fitnah atau ujian. Ternyata ujian itu bukan semata yang tidak enak, tetapi ternyata kebaikan pun itu juga ujian, bisyarri wal khairi. Syarri itu adalah keburukan, khairi adalah kebaikan. Dua-duanya adalah ujian. Jadi jangan pernah berbangga, wah aku uripku enak gitu ya. Kemudian mengatakan ini bukan ujian. Itu juga ujian. Ya. Jadi hidup kita tuh tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Baik itu berupa kebaikan maupun keburukan, itu semuanya adalah ujian. Kemiskinan itu adalah ujian, kekayaan adalah ujian. Lapar adalah ujian, kenyang juga ujian. Romantisnya rumah tangga juga ujian, berantakannya rumah tangga juga ujian. Semua itu adalah ujian. Dan ada kabar gembira. Ada kabar gembira. Yang pertama, kabar gembira dari Allah. Setiap hamba akan diuji sesuai dengan kadar kemampuan dia. Allah sudah mengukur kemampuan hambanya dengan segala potensi, dengan segala modal apapun yang ada dalam dirinya, maka Allah sudah menurunkan atau akan memberikan ujian sesuai kadar kemampuannya. Logikanya anak SD diuji dengan ujian soal SD. Tidak akan mungkin anak SD diminta skripsi. Makanya Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Insya Allah kita semua sudah hafal, bahkan di dalamnya ada doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Artinya semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah ujikan kepada hambanya pasti sudah terukur kadar, apakah itu bisa dilampaui atau tidak, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak, semuanya sudah diukur. Termasuk perintah-perintah Allah itu sudah diukur. Pasti manusia bisa menjalankan. Contoh,
perintah untuk menutup aurat secara sempurna, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya seorang muslimah ya, yang dia sudah beriman kepada Allah, maka ditetapkan baginya perintah untuk menutup aurat secara sempurna kecuali muka dan telapak tangan. Ada ikhtilaf soalan cadar, itu sudah biasa dalam kalangan ulama, tetapi yang kemudian ya menjadi perhatian kita bahwa ada kewajiban menutup aurat secara sempurna. Ya, pertanyaannya, bisa nggak kira-kira dilakukan? Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, aku berjilbab itu berat, Ustadz. Pertanyaan, beratnya berapa kilo? Ada 10 kilo, Bu? Yang kalau kita kemudian pakai hijab, bilang, ya Allah pusing, ya Allah, ya Allah, ya Allah, migrain, ya Allah, ya abot banget. Kuwi jenenge nyunggi wakul karo gembelekan gitu ya. Nah, maka bicara soalan hijab, Allah sudah ngukur. Allah tidak pernah memberitakan, wahai para wanita, berhijablah ya, kecuali jempolmu, kan enggak? Mata masih boleh kemudian dibuka, wajah pun masih boleh dibuka, telapak tangan masih bisa diperlihatkan. Kita bisa dan menjalankan itu. Kenapa? Allah sudah mengukur. Maka kalau ada yang mengatakan, ya Allah, aku kalau berhijab berat, sebenarnya bukan berat, bukan soalan kemampuan, tapi kemauan. Bukan kemampuan, mampu. Lawang beli Louis Vuitton aja bisa, membeli Hermes bisa. Tapi kalau beli hijab kok lo abot banget. Maka ini bukan bicara soalan kemampuan. Allah sudah ngukur, kamu itu mampu, ning ora gelem, kamu nggak mau. Pun demikian dengan ujian, Allah sudah menakar bahwa kalau kita ya posisinya seperti ini, ujiannya seperti ini. Allah itu sudah nakar, pasti kamu bisa melewati. Cuman Allah mau uji aja, kamu tuh mau nggak melewati itu. Kalau kamu mau, Allah akan bantu. Itu kabar gembira yang pertama. Berarti setiap yang kita hadapi, Allah sudah nakar kemampuan kita. Tinggal kita, mindset kita, pikiran kita mau nggak menghadapinya. Setiap itu akan diuji. Dan jangan sampai kita mengatakan begini, alah ngono we preso. Alah kok ujian ngono we gak orang lewat. Lo belum tentu loh. Kenapa? Karena setiap kita diuji dengan ujian yang berbeda. Belum tentu kalau kita diuji dengan seperti itu kita akan mampu, belum tentu. Kenapa? Setiap kita itu akan ditempatkan Allah di ujian-ujian yang berbeda-beda. Maka jangan sampai kita menggampangkan ujian yang kita lihat yang menimpa ke orang lain. Halah, guru kehilangan HP nangis. Lu coba kalau kemudian ternyata kita diuji dengan itu, belum tentu kita akan kuat menghadapi itu. Maka setiap orang itu diuji dengan ujian masing-masing. Maka ketika ada teman kita mendapatkan ujian, doakan. Yang sabar ya, bismillah ya, dekat sama Allah ya. Jangan sampai kita menggampangkan, karena ya belum tentu kemudian kita juga kuat menghadapi itu. Itu yang pertama. Bocoran dari Allah yang pertama adalah ujian sudah ditakar bebannya seperti apa, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini prinsip supaya kita tenang, bisa berdamai dengan ujian. Yang kedua, setelah dibocorkan, oh berarti sebenarnya saya itu dalam tanda petik dirasa memang kemampuan saya seperti ini ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada anak sekolah dikasih soal nyontek, kira-kira gimana? Salah atau benar? Salah, nggak jujur, ya itu perbuatan yang buruk. Ketahuan gurunya dimarahi, ketahuan gurunya misalnya disanksi, nggak naik kelas, itu kalau ujian sekolah. Tapi ternyata berbeda dengan ujian dari Allah. Allah ngasih soal ujian, tapi yang nggak nyontek malah dimarahi. Jadi kalau ada ujian kok kita nggak nyontek. Nyontek apa? Nyontek kunci jawaban yang sudah Allah sediakan. Allah pertama sudah nakar ujiannya, bebannya seperti apa, disesuaikan dengan kondisi hambanya. Yang kedua, disuruh nyontek. Nek ndak nyontek malah salah. Kalau nggak nyontek, itu justru kita dimarahi sama Allah. Kurang baik apa coba Allah?
ngasih ujian, dikasih soal, dikasih kunci jawaban. Masalahnya kenapa kita sering bingung? Karena ketika diuji sama Allah, kita nggak nyontek kunci jawaban. Kunci jawabannya itu adalah Al-Quran. Itu kunci jawaban sebenarnya. Maka kalau kita bingung menghadapi anak kita bingung menghadapi permasalahan ekonomi, kita bingung, ruwet, stres, jangan-jangan jawabannya kita ngarang. Jangan jawabannya kita tuh ngarang sendiri. Sementara Allah sudah menunjukkan, kalau kamu punya masalah, coba buka kunci jawaban, yaitu apa? Al-Quran. Kurang baik apanya coba? Maka hari ini kalau kok kayak gini, jangan kita jauh dari kunci jawaban. Al-Quran itu kayak surat cintanya Allah kepada hambanya. Kalau kamu bingung, tak kayak kunci jawaban. Seperti yang terjadi, yang pernah saya jelaskan ketika saya menjelaskan soalan Nabi Adam yang pindah ke bumi. Nabi Adam bingung. Kulnah bitu minha jami'ah. Adam turun ya. Ya Allah, aku bingung ya Allah. Aku tuh dulu di surga ya Allah. Sekarang aku di dunia. Terus harus gimana ya Allah? Adam turun. Kulnah bitu minha jami'ah. Turun kalian semua. Terus gimana ya Allah? Aku nanti di dunia. Tenang, ada huda, ada petunjuk. Biar kamu nggak bingung. Biar kamu tidak fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Biar kamu tidak sedih, biar kamu tidak khawatir. Ada huda di situ. Sudahlah dikasih soalnya disesuaikan dengan kadar kemampuan hambanya, ya. Kemudian masih dikasih kunci jawaban. Kurang baik apanya Gusti Allah? Ya, Masya Allah. Ya. Maka berikutnya, ya mari kita contek. Kita buka, kalau saya ada ujian ya Allah, saya harus bagaimana? Ayo kita nyontek. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifat wa rahmah. Dan sesungguhnya ketika diturunkan Al-Qur'an, di situ ada sifat dan rahmah. Sifat itu apa? Obat. Obat itu bukan berarti kemudian ada air putih dijampi, kemudian didoakan Al-Fatihah. Walaupun itu sunnah, iya. Jadi kalau ibu-ibu pas sakit, ambil air putih, baca Al-Fatihah, kemudian diminum. Itu juga sunnah. Tapi bukan hanya itu soalan sifat. Sifat itu adalah solusi atas permasalahan kehidupan kita. Maka mari kita contek, ya Allah, kalau saya ada ujian, saya harus bagaimana ya Allah? Maka kita buka, ya, misalnya, ya, di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Mulai tuh kita contek tuh. Kalau ada ujian, yuk kita nyontek Al-Qur'an, ya. Di mana? Surat Al-Hadid ayat 22. Ya, surat ke-57 ya, ayat 22. Allah berfirman ya, yang artinya ya, tiada salah satu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz ya, sebelum kami menciptakannya. Maka prinsip ujian itu yang pertama sudah ditetapkan oleh Allah. Berarti cara yang pertama yang terbaik ketika kita mendapatkan ujian adalah ikhlas, ya, beriman, ridho kepada ujian itu yang pertama. Kok ndelalai loro, ridho. Oh, ini ketetapan dari Allah. Ridho dulu. Ikhlas dulu. Ya. Dulu saya pernah ketika kena Covid, mungkin saya pernah ceritakan, ketika saya kena Covid itu, saya mendapatkan tulisan dari ustadz saya. Ketika pertama kali kena Covid, yang pertama dilakukan adalah mengucapkan Alhamdulillah. Ridho dulu. Bersyukur Alhamdulillah ya Allah. Itu hal yang tidak mudah. Ya. Ikhlas dengan ketentuan Allah bahwa ini adalah bagian dari takdirnya Allah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kemudian kita ikhlas, ya, yang kedua adalah sabar. Ya, sabar itu artinya apa? Menahan diri terhadap apa yang kita benci. Itu sabar. Ibu seneng nggak sebenarnya sakit?
nggak senang. Ya, biasanya kalau nggak senang apa? Mengumpat. Kita bisa sebenarnya ketika sakit kemudian kita menggerutu, bisa. Tapi kemudian orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di depan Allah, dia tahan itu. Walaupun bisa, sebenarnya kita mengumpat bisa. Caranya dalam bahasa Jawa itu kita misuh tuh ya iso sebenarnya. Cuman orang sabar adalah menahan diri terhadap sesuatu yang kita benci, kita tahan. Ya, padahal bisa sebenarnya. Marah itu bisa, tapi kita menahan diri. Itulah hakikatnya sabar. Menahan ya dari ya sesuatu yang kita benci. Ya. Maka bagi orang yang beriman ya, pola yang kedua yang kemudian kita terapkan dalam hidup kita adalah bersabar. Dan ciri-ciri orang yang bersabar adalah ketika dia mendapatkan ujian, maka kalimat pertama yang diucapkan adalah itu yang pertama. Ya, oke. Ditambah lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Dia meyakini ya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat ya wa basyiris sabirin ya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Allah ngasih tahu, tolong ya sampaikan kepada orang-orang yang sabar soalan ketika diuji dengan berbagai macam hal yang tadi tidak enak. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Ya. Siapa orang yang sabar? Dijelaskan di ayat berikutnya adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah maka mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Sabar. Mohon maaf Bu, ini adalah kerangka pemahaman. Pemahaman itu di sini. Tapi melakukannya mudah? Mudah. Berat. Tapi harus dicoba, harus diupayakan. Kalau kita tidak punya kerangkanya, tidak punya rumusnya, kita nggak akan bisa. Makanya ini penting, ya. Soal teori aja, teori itu penting karena itu teori itu merupakan panduan untuk melakukan sesuatu. Yang namanya rumah itu diawali dari apa, Bu? Dari sebelum pondasi. Ayo apa? Kita mau bangun rumah. Rumah itu caranya amal. Tapi sebelum ada rumah, kita harus mengetahui apanya dulu. Sebelum ada rumah. Apa, Bu? Sketsa. Desainnya dulu harus tahu. Bikin pondasi lah. Pondasinya itu nurut pada sketsanya, nurut pada gambar rumahnya jadi kayak ngopo. Maka teori itu penting gitu. Jangan sampai katakan, kalau dulu ada iklan sampo. Teori. Ya dia tahun berapa itu ya? Teori. Kalau nggak salah iklan Rejoice dia. Teori gitu ya. Sampai kemudian ada celetukan apapun, teori. Padahal teori itu penting, betul? Ada yang terkadang yang namanya membangun bangunan, ada yang harus memahami teorinya, yaitu para desainer. Ya, ada yang mengatakan, gaweane guru ngomong. Lah mandor itu gaweane ngomong. Tapi penting nggak? Penting. Kira-kira mandor itu pasti nggak dia bisa ngelepo? Pasti? Belum tentu, tapi dia tahu lepo sing apik koyo apa. Dan kemudian dia harus merancang, dia harus kemudian mengatur kerjanya seperti apa. Itu namanya mandor. Maka teori ini penting, termasuk memahami ikhlas, sabar itu penting, tapi harus dilakukan. Dan itu hal yang kemudian berbeda lagi. Maka harus dilatih. Maka untuk kemudian bisa ikhlas dan sabar ada doanya. Doanya gimana? Allahumma paksain. Allahumma paksain. Ikhlas itu nggak bisa kalau nggak dipaksa terlebih dahulu. Mas, mbok ya begini sholat mengkolah
Nek aku iso khusuk. Kapan khusuke nek ora tahu salat? Ya awal-awal Allahu Akbar sopo gitu. Tapi harus dipaksa. Namanya sedekah itu nggak mungkin langsung ikhlas, tapi harus dipaksa. Maka doanya apa? Allahumma paksain. Ya Allah, pokoknya iso-iso kudu dipaksa. Berjilbab awalnya berat, ya Allah, dia. Tapi lama-lama ya, ketika nggak berjilbab nggak enak rasanya. Keluar rumah awalnya, aduh panas banget, tapi lama-kelamaan ketika keluar rumah tidak menutup aurat rasanya nggak enak. Itulah yang namanya keikhlasan dan kesabaran. Itu harus dilatih. Lah bagaimana cara melatih? Ya harus dipaksa. Ya. Tidak semuanya yang berawal keterpaksaan itu selalu buruk, belum tentu. Dulu ada kisah, ya ini kisah anekdot ya, kisah cerita untuk anak-anak itu dulu. Dulu itu ada ya prajurit, ya mohon maaf, ada raja yang pengen banget membagikan hadiah kepada masyarakat, pada rakyatnya. Diumumkan, ting ting ting, prajurit tolong diumumkan, aku pengen banget membagikan hadiah-hadiah. Ini ada emas segala macam. Nanti kalau yang laki-laki menang itu akan tak nikahkan dengan putriku. Sang raja, tolong diumumkan kepada masyarakat. Barang siapa yang bisa berenang di kolam kerajaan maka nanti akan mendapatkan apapun yang dia minta. Aku pengen banget membagikan ini, tapi syaratnya apa? Kudu berenang sih. Akhirnya diumumkan. Ting ting ting, wahai rakyat semuanya, sang raja besok minggu akan membagikan kekayaannya. Ya, akan berbagi emas, dan barang siapa yang laki-laki maka dia akan dinikahkan dengan putrinya. Bagi yang perempuan akan dijadikan sebagai anggota kerajaan. Wow, semua tertarik. Ya, syaratnya cuma satu, lomba renang di kolam kerajaan. Akhirnya ada 300 orang yang daftar. Ya, 300 orang itu kemudian berkumpul, pengen banget menjadi menantu sang raja, pengen banget mendapatkan harta, pengen mendapatkan hadiah. Akhirnya mereka berkumpul di depan kolam. Maka kemudian diumumkan, wahai rakyatku semuanya, di depan kalian sudah ada kolam. Ya, maka kemudian apakah kalian siap berenang? Siap sang raja. Sebentar. Prajurit, ambil kambing, lempar ke dalam kolam. Ketika dilempar, isinya buaya. Jebule ternyata berenang di kolam buaya. Buaya banyak sekali. Akhirnya semua mundur, tinggal 3 orang. Ya, semua mundur jadi penonton. Wah, ini gimana, ini ada buaya. Udahlah, kita jadi penonton. Tinggal 3 orang. Kamu sudah siap? Sudah sang raja. Sudah saya. Kenapa kamu pengen ikut? Saya belum nikah sang raja. Siapa tahu saya bisa nikah. Kenapa Mbah kamu ikut? Lah saya sudah tua ya. Nanti nyemplung ya mati ya sudah selesai. Tapi kalau menang kan bisa nikah lagi ya. Simbah-simbah. 3 orang kemudian diminta untuk berenang. Oke, yang pertama sudah siap sudah. 1, 2, 3 biru berenang. Langsung pakai gaya batu. Tenggelam ya. Diseret oleh buaya. Wah, darah memerah mengerikan luar biasa. Orang yang kedua, biur pakai gaya dada. Gaya dada ya. Nyemplung terus dada. Gaya dada diseret oleh buaya. Ya, yang ketiga, ketika dia nyemplung langsung berenang hampir sampai di tepian, diseret oleh buaya. 3-tiganya meninggal, 3-tiganya tewas. Akhirnya tiba-tiba ada suara pemuda kecemplung. Biur. Dia kemudian berenang sampai kemudian ke tepian. Akhirnya dia berhasil, semua tepuk tangan luar biasa. Sang raja sang bilang, wahai anak muda, kamu berhasil. Kamu mau apa? Sang raja, sebentar saja. Kamu mau apa? Sebutkan supaya rakyatku semua tahu. Sebentar saja. Saya tidak mau apa-apa. Loh, kok kamu gak mau apa? Sebutkan satu permintaanmu. Nanti aku kabulkan. Ya, sang raja, saya hanya minta satu pertanyaan saya dijawab. Apa pertanyaanmu? Sopo sing joroke aku mau. Siapa yang dorong saya kecemplung di dalam kolam sang raja? Ternyata apa? Si anak muda tadi ikut lomba terpaksa atau sukarela? Terpaksa, dijoroke karo koncone. Tapi kalau kemudian dia selesaikan, akhirnya kenapa? Dia dapat hadiah. Artinya apa? Keterpaksaan itu belum tentu ujungnya keburukan. Awalnya, ngopo sih wakaf 1.000, 1.000. Lama-lama kemudian terbiasa. Itulah ikhlas dan sabar harus dilatih. Ya. Makanya ketika saya ditanya, Ustadz gimana ya supaya saya tuh ikhlas? Allahumma paksain, terus gitu aja. Saya nggak ada resep lain. Memang harus dicoba. Ya, ikhlas, sabar, syukur.
Kan gitu kan? Ikhlas, sabar, syukur itu satu paket. Ya. Bersyukur. Bahkan kembali ke tadi penyakit Covid saya. Kenapa saya diminta bersyukur oleh Ustaz saya? Karena belum jawab bahwa namanya sakit, ujian yang Allah timpakan kepada hambanya tidak lain dan tidak bukan adalah cara Allah untuk mengampuni dosanya. Ya Allah, ternyata sakit kita, kalau kita bersabar, ya kalau kita bersyukur, maka kemudian Allah akan ya mengampuni dosa kita. Ya. Ada ikhlas, ada sabar, ada syukur. Ini yang agak berat itu di syukurnya, ya. Karena terkadang syukur itu hanya untuk sesuatu yang nikmat, betul? Sementara untuk sesuatu yang agak loro itu nekon bersyukur kok ya abot, gitu ya. Gitu. Makanya dua hal, sabar dan syukur itu adalah dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan ketika kita menghadapi ujian. Setelah itu kemudian tips yang keempat supaya kita kemudian berdamai dengan ujian yang datang dari Allah adalah berbaik sangka kepada Allah. Prinsip soalan takdir ya, itu yang tidak boleh lepas di dalam benak kita adalah memang takdir itu dari Allah, iya, tapi harus dibarengi dengan yang kedua, yaitu apa? Kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah zolim kepada hambanya. Allah tuh nggak pernah jahat kepada kita. Mau kita dikasih ujian, mau kecelakaan, ekonomi kita mungkin sedang diuji dalam kondisi mepet banget. Kalau itu memang ujian dari Allah, Allah tidak pernah zolim kepada hambanya. Allah tuh nggak pernah jahat kepada hambanya, nggak pernah. Itu prinsip yang benar-benar kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Artinya yang kemudian Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik dari Allah. Ada teman saya, ya kalau nggak salah pas dulu ada berita kecelakaan pesawat yang ke Palembang itu. Ternyata di dalamnya itu, rencananya itu, ada teman saya bersama dengan 6 orang anggota keluarga. Beliau bercerita, ya, bahwa 6 ya termasuk dia itu sudah beli tiket dan ternyata gara-gara macet hangus tiket. 6 itu kan mahal sekali. Akhirnya dia wah lanjut piye? Akhirnya dia mengubah dari tiket pesawat, akhirnya dia beli tiket kapal, ya, tiket kapal laut, ya. Kemudian sampai di rumah ada berita. Sampai kemudian berita itu membuat dia menangis dan kemudian mengatakan rencana Allah itu terbaik. Yaitu apa? Ternyata pesawat yang dia ditumpangi itu jatuh. Ya kemudian tidak ketemu itu. Saya lupa pesawatnya apa, yang ke Palembang. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, untung hangus tiketku. Rencanamu terbaik ya Allah. Allah itu tidak pernah zolim kepada seluruh makhluknya. Maka dulu ada cerita orang yang sering ngeluh, panas ngeluh, ya, dingin ngeluh, apapun dia ngeluh. Opo to iki urip kok ngene wae. Sampai kemudian ketika itu panas terik luar biasa, dia berteduh di bawah pohon beringin. Ketika melihat pohon beringin dia ngeluh, padahal itu panas banget, harusnya bersyukur, tapi ngeluhnya apa? Gusti Allah iki piye sih? Membuat pohon beringin tapi buahnya cili-cili. Sementara semangka buahnya gede-gede. Gusti Allah iki piye sih karepe? Semuanya disalahkan, enggak ada yang benar bagi dia. Tiba-tiba kemudian angin sepoi-sepoi berembus, dia terkantuk-kantuk. Ya, kelentrak-kelentruk, tiba-tiba ada buah beringin jatuh ke wajahnya. Teprak, aduh ya Allah. Untung buah beringin cilik. Coba nek buah beringin segede semangka, lah ya bonyok. Baru tahu ya Allah, jebule sampean itu maha adil. Allah enggak pernah salah, Allah enggak pernah zalim. Semua ini sudah disetting dengan settingan yang terbaik. Ya, settingan yang terbaik.
Maka berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah itu adalah salah satu bukti keimanan paling tinggi. Ya, berhusnudzon. Ya, berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Nah, berikutnya, ya, setelah berbaik sangka, berhusnudzon adalah mencari hikmah di balik apa yang menimpa kita. Ya. Dan salah satu hikmah terbesar dari ujian adalah sudah disebutkan oleh Allah melalui sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, tertusuk duri atau lebih dari itu kecuali dengannya Allah ngasih hikmah, yaitu apa? Menghapus dosanya. Ya. Oh, berarti setiap ujian itu ada hikmahnya. Ada hikmah. Ebit GAD kan banyak banget ya, lagu-lagu tentang itu banyak banget. Ya kalau tadi ya ujian ya, orang yang bertobat pun kan dikasih ujian ya. Tapi di balik itu ada hikmahnya. Kan ada lagunya gitu. Lagu Ebit GAD itu ya. Lagunya gitu. Kini aku pulang, semoga dapat diterima. Ingin ku buktikan maknanya bertobat. Meri banget. Terus lagi ya. Seperti impianku, ingin ku bangun kecerahan, ingin ku buktikan maknanya bertobat. Ujiannya berikutnya. Namun ternyata apa yang ku terima, semburan ludah sumpah serapah. Dia Ebit itu kalau nyanyi pasti ada dudunya itu pasti ya. Saya tuh apa? Saya sejak SMP itu seneng lagu Ebit ya. Jadi orang bertobat pun ternyata ada apa? Ujian sumpah serapah. Halah mantan narkoba, halah kayak biyen itu juga ujian. Ya. Maka harus mencari makna di balik itu apa? Oh, harus muhasabah diri. Makanya Ebit punya lagu lagi. Apa ya? Lagunya tak cari dulu. Oh, ini nih. Ya. Yang penting dudu lah pokoknya ya. Lagunya ini. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih ya. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Itu sampai dudu lagi ya. Mesti begitu. Ya. Kenapa saya senang musik lagu? Itu karena ternyata walaupun saya mengambil musik itu sesuatu yang boleh, saya ambil fikih yang itu, tapi ada syaratnya. Satu, liriknya, ya, pesannya. Yang kedua, siapa yang nyanyi, ya. Nah, maka itu yang kemudian saya ambil sebagai fikih soalan musik. Ada yang mengharamkan, monggo. Itu adalah ikhtilaf. Kalau saya mengambil yang mubah tapi dengan syarat, gitu ya, gitu ya. Nah, termasuk saya mendekati anak-anak muda itu dengan musik-musik yang memang dekat dengan permasalahan mereka. Saya bikin programnya konser rasa. Kemarin ketemu dengan pemilik hotel Loman Hotel. Ketika saya aksi akustikan untuk anak-anak muda, dia bilang, Ustadz bisa nggak ke hotel? Untuk apa? Kita meeting bikin event, siapa tahu bisa mengumpulkan orang-orang yang suka dengan lagu Ebit GAD. Nanti kita kumpulkan dan kita akustikan, nanti kemudian kita kaitkan dengan prinsip kehidupan Islam. Menarik juga. Akhirnya dia bilang dalam hati saya, wah, andaikan saya bisa konser sama Ebit, maka orang akan mengatakan Ebit itu kalah mirip sama Ustadz Cahyo, kira-kira gitu ya. Saya pengen banget ketemu sama Ebit GAD, itu pengen banget ya. Karena lagunya luar biasa ya. Jadi mencari hikmah di balik musibah itu penting. Terkadang ada pertanyaan, mungkin ini mewakili pertanyaan Bunda sekali. Ustadz, bedanya apa ya ujian sama cobaan? Katanya ujian itu kan yang
oh, itu adalah tanda Allah tuh sayang pada hambanya. Kalau cobaan itu Allah sedang murka padamu. Bagi saya pribadi, gak usah dicari bedanya. Gak usah dicari. Yang membedakan itu bukan soalan apa ini ujian apa cobaan ya Ustaz. Gak usah dicari. Yang kemudian kita usahakan adalah respon kita terhadap ujian itu, respon kita terhadap cobaan itu. Kenapa? Entah itu ujian, entah itu cobaan, semuanya harus menghasilkan kedekatan kita kepada Allah. Itu respon terbaik. Jadi jangan sampai kita sombong banget. Aku diuji sama Allah gitu. Kenapa? Aku kan beriman. Gak usah sombong kemudian ini pasti ujian. Kenapa? Aku kan sekarang rajin sholat, berarti ini ujian. Belum tentu. Atau mungkin ya Allah ini ujian, ya Allah kenapa harus saya, ya Allah. Belum tentu juga itu karena Allah marah pada kita. Belum tentu. Karena kemudian kita banyak maksiat, kemudian Allah menimpakan ujian. Belum tentu itu bencinya Allah pada kita tuh. Belum tentu. Bisa jadi itu cintanya Allah kepada kita, ngasih kesempatan kepada kita. Maka nggak usah pusing ini ujian, ini bala, ini apa cobaan, ini benci atau nggak usah. Itu urusannya Allah. Urusan kita adalah merespon supaya kita lebih dekat kepada Allah. Ya, maka nggak usah kemudian ketika melihat orang lain diuji, pasti itu adalah bala. Itu juga, itu pasti ujian bagi dia. Belum tentu, bisa jadi itu cinta Allah kepada dia. Itu. Makanya nggak usah bingung soalan ujian atau cobaan atau bala, nggak usah. Pokoknya apapun yang menimpa kita, yang terpenting adalah sikap terbaik kita. Itu yang kemudian menjadi PR kita. Ya. Makanya setiap yang menimpa kita itu harus lebih mendekatkan kita kepada Allah. Baik itu berupa hal yang tidak enak maupun hal yang enak. Ketika kita ditimpa sakit, ya banyak zikirnya. Ketika kita sakit, banyak sabarnya. Pun demikian ketika kita sehat, juga harus menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Maka sehat harus kita kemudian sikapi dengan apa? Ya bersyukur. Maka ya kita kaitkan dengan materi-materi sebelumnya. Maka bersyukur itu ada 3 hal. 1 dengan lisan, yang kedua dengan hati, yang ketiga dengan amal perbuatan. Dengan lisan itu apa? Ketika kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Yang kedua dengan hati, yaitu apa? Meyakini bahwa nikmat itu dari Allah, bukan dari usaha saya. Usaha saya itu adalah ibadah saya kepada Allah. Hasilnya itu dari Allah. Maka kita meyakini semua dari Allah. Yang ketiga adalah bersyukur itu apa? Memanfaatkan semua apa yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan itu untuk lebih taat kepada Allah. Maka ketika kita dikasih cucu kita harus menjadikan kita lebih dekat pada Allah. Ketika kita diberikan harta yang banyak, maka harta itu harus mendekatkan kita kepada Allah. Ketika kita diberikan jabatan, maka jabatan itu harus menjadikan kita lebih dekat sama Allah. Itu namanya ya bersyukur kepada Allah. Ya. Kalau sudah tahu hikmahnya, mau apapun ya segala macam, maka semuanya itu harus selalu bermuara ya untuk kemudian kita lebih dekat pada Allah. Ketika kemudian itu wah kok ngene ya muhasabah diri. Ya. Itu poin yang kelima, mencari hikmah di balik musibah. Poin yang keenam, ya. Musibah itu dari Allah. Yang menggenggam itu adalah Allah, yang menggenggam hati kita adalah Allah, yang punya solusi adalah Allah. Maka poin yang keenam, ya kalau sudah begitu banyak berdoa dan berzikir kepada Allah. Ya. Nah, salah satu doanya ini bisa diamalkan. Saya ambil dari hadis riwayat Muslim. Doa yang diajarkan Rasulullah saat tertimpa musibah, ya boleh dicatat, ya. Allahumma ajirni fi musibati
wa akhlifli khairam minha. Ya, saya ulang lagi, tenang aja. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Oke. Biar lebih lancar, lebih hafal, kita baca bareng-bareng aja. Ikuti saya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Ya, ulangi lagi. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Itu kalau kita artikan, ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini, ya, berilah pahala dalam musibahku ini, dan berilah ganti bagiku yang lebih baik daripadanya. Ya, Allahumma, ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini, dan berilah ganti bagiku yang lebih baik daripadanya. Ya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini. Maksudnya kita diberikan pahala, ya, dan berilah ganti bagiku yang lebih baik daripadanya. Yang lebih baik daripadanya. Misalnya kita kehilangan apa? Ya Allah, ganti yang lebih baik, ya Allah, kira-kira gitu maknanya. Wa akhlifli, alif kha laf lam fa, akhlifli, ya, khairam minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Gitu. Kalau kena musibah, salah satu doa yang disunahkan Rasulullah ada mengucapkan